Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku mau menjelaskan bagaimana sih rencana atau planning aku buat beberapa tahun ke depan. Jangan lupa ditonton. Langsung aja yuk. Tugas ini diajukan untuk memenuhi mata kuliah desain pemikiran bisnis dan karakter wirausaha dengan dosennya adalah Bu Ina. Dan rencana saya ke depan, saya ingin menjadi wanita karir. Untuk mencapai wanita karir, saya harus memiliki beberapa tujuan. Dan tujuan saya adalah diantaranya: 1. Menjadi perencana keuangan. 2. Menjadi akuntan publik. Ketiga, menjadi financial analyst. Yang keempat, menjadi internal auditor di salah satu perusahaan terkenal. Yang kelima, menjadi sekretaris di salah satu perusahaan terkenal. Dan yang terakhir, saya ingin membuat perusahaan besar dan saya menjadi CEO di salah satu perusahaan. Untuk mencapai tujuan tadi, saya merencanakan dengan detail. Yang pertama, saya akan memulai profesi saya dengan menjadi perencana keuangan setahun setelah saya lulus dari kuliah, tepatnya pada tahun 2025. Saya akan menjadi akuntan publik pada tahun 2027. Saya akan menjadi bagian dari financial analyst pada tahun 2029. Saya akan berusaha dengan keras agar bisa menjadi internal auditor pada tahun 2032. Saya akan menjadi seorang sekretaris perusahaan pada tahun 2036. Dan yang terakhir, pada tahun 2040, saya akan menjadi CEO di perusahaan yang saya buat. Dan saya berharap di perusahaan itu saya mempunyai banyak karyawan. Nah, tujuan kecil. Untuk mencapai tadi, tentunya saya memiliki tujuan kecil. Untuk menjadi perencana keuangan, saya harus pertama, mempunyai kemampuan dalam bidang komunikasi dan interaksi dalam menangani orang lain. Yang kedua, update atau mengikuti perkembangan keuangan seperti produk, regulasi, strategi, investasi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, memiliki spesialisasi, misal spesialisasi di investasi reksadana, investasi saham, spesialisasi asuransi, spesialisasi melunasi utang, dan lain sebagainya. Yang keempat, saya harus berpengalaman dan patuh dengan kode etik. Yang kelima, memiliki sertifikat profesional yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikat Profesi CFP. Untuk menjadi akuntan publik, saya memiliki tujuan ini, yaitu 1. Mendapat gelar sarjana dalam bidang akuntansi, lalu setelah itu saya mengikuti kursus untuk mendapatkan Certificate Public Accountant atau CPA agar bisa menjadi akuntan publik yang profesional. Yang kedua, memiliki spesialisasi seperti akuntansi lingkungan, audit internal, akuntansi manajerial, dan pajak. Yang ketiga, mengikuti tes CPA. Yang keempat, menambah pengalaman kerja saya. Yang kelima, mencari peluang pendidikan berkelanjutan atau S2. Untuk menjadi financial analyst, saya harus 1. Memperkuat jaringan di kalangan profesional. Yang kedua, mencari pembimbing yang berkualitas dan profesional. Yang ketiga, mempercepat soft skill seperti kemampuan dalam berkomunikasi, bernegosiasi, dan lain-lain. Yang keempat, menciptakan pertanyaan tentang kebiasaan sehari-hari agar semakin semangat untuk bangkit. Contohnya, habis bangun tidur saya mau ngapain, habis makan saya mau ngapain, habis mandi saya mau ngapain, dan lain sebagainya. Untuk menjadi internal auditor, saya harus pertama, memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Yang kedua, memiliki independen dalam setiap mental. Yang ketiga, menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama sebagai seorang auditor. Yang keempat, berkompeten dan profesional. Yang kelima, cermat dan teliti. Yang keenam, independensi, bebas dari pengaruh baik terhadap manajemen yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan maupun terhadap pengguna laporan. Jadi di sini saya tidak memihak siapa-siapa dan tentunya harus profesional. Yang kelima, saya ingin menjadi sekretaris perusahaan. Dan untuk mencapai sekretaris perusahaan, saya harus 1. Memiliki kepribadian baik dan menarik. Yang kedua, memiliki wawasan yang luas. Yang ketiga, memiliki etika yang unggul. Yang keempat, memiliki keahlian bahasa Inggris. Yang kelima, mampu berkomunikasi dengan baik. Dan terakhir, saya ingin menjadi CEO atau perusahaan. Untuk mencapai itu, saya harus pertama, memiliki pendidikan dan pengetahuan yang luas. 2. Membuat koneksi yang tidak terbatas. 3. Belajar lebih banyak lagi tentang keuangan.
Keempat, memiliki target yang selalu tinggi untuk dicapai. Yang kelima, menjadi pendengar sekaligus pemimpin yang baik. Yang keenam, mau belajar dari segala tempat. Yang ketujuh, merencanakan keuangan dengan asuransi Zurich. Saya membuat timeline untuk mencapai impian saya tadi, yaitu pertama, setelah saya lulus kuliah, saya mendapat pekerjaan di bagian keuangan, entah itu di sekolah atau di sebuah perusahaan, tepatnya ketika umur saya 22 tahun. Ini untuk menambah pengalaman kerja saya, makanya saya mau kerja di tempat mana aja. Yang kedua, selama bekerja di bagian keuangan, saya akan terus meningkatkan diri saya untuk bisa menjadi perencana keuangan di usia 23 tahun. Yang ketiga, selama kuliah ataupun setelah lulus kuliah, saya tetap aktif mengikuti kegiatan training yang berhubungan dengan keuangan. Saya mempunyai beberapa komitmen untuk melakukan impian saya tadi. Yang pertama, saya akan selalu belajar dan mendalami tentang keuangan. Yang kedua, bersungguh-sungguh dalam melakukannya. Yang ketiga, selalu rajin dan aktif mengikuti kegiatan kampus maupun seminar. Seminarnya tuh entah itu dari kampus atau dari luar kampus. Yang keempat, berdoa kepada Allah dan berserah diri kepadanya. Jejaring. Untuk mencapai impian saya tadi, tentunya saya harus memiliki jejaring. Yang pertama, kedua orang tua saya. Yang kedua, saudara-saudara saya. Ketiga, sahabat-sahabat saya. Keempat, seluruh teman-teman saya, baik itu teman saya ataupun temannya teman saya. Yang kelima, guru-guru saya. Yang keenam, teman-teman dari kedua orang tua saya. Nah, itu tadi adalah impian saya dan beberapa langkah-langkah untuk mencapai impian saya tersebut. Saya berharap semoga impian saya dapat tercapai semua. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.